Battle Through the Heavens, Chapter 1510. Bab 1510, Formasi Demon Siling Tianluo. Budak api Dou Seng diam-diam berdiri di samping Xiao Yan dengan wajah kaku dan cekung. Hanya fluktuasi energi menakutkan yang secara samar-samar dipancarkan dari tubuhnya yang memungkinkan seseorang untuk merasakan betapa kuatnya itu. Namun, simbol ini hanya dapat mengendalikan budak api untuk sementara. Setelah api lotus pemurnian iblis membagi perhatiannya, api surgawi pasti akan menggunakan manik api untuk membuka segel simbol dan sekali lagi mendapatkan kendali dari budak api. Mata Xiao Yan mengamati budak api di sampingnya. Sebuah kedipan kecil muncul di dalamnya. Untuk sepenuhnya mengendalikan budak api, dia harus menghabisi butiran api itu di dalam pikirannya karena manik api itu adalah satu-satunya cara Purifying Demonic Lotus Flame bisa mengendalikan mereka. Namun, api lotus pemurnian iblis mungkin tidak bisa memecah perhatiannya. Menghancurkan manik api itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan Xiao Yan dalam waktu singkat. Karenanya, dia tidak memikirkannya lama-lama. Dia menyapu pandangannya ke pertempuran lainnya. Budak api yang bertempur melawan Sun Er dan tetua pertama telah ditekan hingga mereka terpaksa mundur. Api putih pekat di tubuh mereka menjadi lebih redup. Dari kelihatannya, hanya masalah waktu sebelum mereka memperoleh kemenangan. Xiao Yan menghela nafas lega setelah memverifikasi bahwa Sun Er dan tetua pertama tidak mengalami masalah. Dia baru saja akan berpaling ketika fluktuasi energi yang sangat sombong tiba-tiba dipancarkan dari jarak dekat. Api surgawi dalam tubuh Xiao Yan bergetar sedikit karena fluktuasi ini. Pergerakan api surgawi di dalam tubuhnya menyebabkan Xiao Yan mengangkat alisnya. Matanya mengikuti arah fluktuasi itu berasal. Di arah itu, seseorang bisa melihat api yang melayang di langit. Sepasang sayap api setinggi 1000 kaki menjulur dari bagian belakang api. Sayap api itu mengepak dan api menyebar ke segala arah seperti badai. Nyala api ini dipenuhi dengan perasaan sombong. Apakah ini 8 api penghancuran tanah air? Iri hati tanpa sadar melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat api hitam pucat di belakang Huo Xuan. The Eight Wasteland Destruction Flame adalah api yang sombong. Itu peringkat ke-6 di peringkat api surgawi. Tidak perlu merinci kekuatannya yang besar karena hanya peringkat ini saja yang menjelaskan semuanya. Kekuatan Huo Xuan mungkin lebih rendah dari kekuatan lawannya, tetapi dengan bantuan 8 api penghancuran tanah air, budak api, yang telah mencapai bintang pertama kelas Dou Seng, dipukuli sampai tidak dapat membalas. Jika api iblis tidak menghalangi sebagian besar invasi api penghancur tanah, itu akan dengan cepat dikalahkan. Terlahir di klan sebesar ini memang berkah. Setidaknya sumber daya mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Xiao Yan mendesah pelan. Sejujurnya, bahkan dia menginginkan api surgawi seperti 8 api penghancuran tanah air. Dia telah menjelajahi benua untuk menemukan api surgawi, tetapi api surgawi peringkat tertinggi yang dia temukan adalah peringkat ke-9, 3000 api pembakaran. Ini kurang dibandingkan dengan Eight Wasteland Destruction Flame. Bang! Gumaman rendah dan dalam dipancarkan dari arah lain sementara Xiao Yan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Matanya mengikuti suara sebelum sedikit menyempit. Hun Feng dan bintang 2 tingkat lanjut Dou Seng bertempur di sana. Kedua belah pihak memiliki kekuatan yang sama, tapi pertarungan itu bukanlah jalan buntu. Sebaliknya, itu sangat cepat dan geram. Xiao Yan hanya melihat Hun Feng dengan lembut mendaratkan telapak tangan di tubuh budak api itu. Setelah itu, api iblis di permukaan tubuh budak api berubah menjadi garis api yang dengan cepat meluncur ke telapak tangan Hun Feng. Sepertinya api iblis sedang dimangsa. Dia benar-benar berani menelan api iblis? Bahkan ekspresi Xiao Yan tanpa sadar berubah setelah melihat adegan ini. Meskipun api iblis ini tidak memiliki kehendak api lotus pemurnian iblis yang sebenarnya, mereka masih memiliki kekuatan pemusnahan. Bahkan dia tidak berani menelan begitu saja api tersebut, namun Hun Feng ini justru berani melahapnya. Mengingat karakter Hun Feng, ini jelas bukan tindakan sembrono. Dengan begini, Hun Feng yakin dia bisa menelan api iblis ini. Bahkan Xiao Yan, yang telah berlatih mantra api, tidak memiliki kemampuan seperti itu. Lidah merah Hun Feng menjilat bibirnya setelah melahap api iblis budak api itu. Dia tampak seolah-olah dia belum cukup menikmatinya, tetapi dia sepertinya merasakan mata Xiao Yan. Dia menoleh dan menatap Xiao Yan.
Setelah melihat ekspresi Xiao Yan, bibirnya tanpa sadar terangkat menjadi senyuman lebat. Orang ini memang sedikit misterius. Ekspresi Xiao Yan secara bertahap kembali ke ketenangan biasanya. Hatinya memperkuat kewaspadaan yang dia rasakan terhadap Hun Feng. Perasaan yang diberikan Hun Feng kepadanya adalah yang paling berbahaya di antara semua anggota generasi muda. Mendesis. Fluktuasi energi yang tiba-tiba dan sangat menakutkan meledak dari pertempuran besar itu agak jauh sementara hati-hati melonjak di dalam hati Xiao Yan. Raungan tajam tiba-tiba keluar dari mulut seseorang. Hal ini jelas berasal dari Purifying Demonic Lotus Flame, tapi sepertinya ada kemarahan tambahan dan perasaan terluka dalam suaranya saat ini. Tampaknya serangan gabungan dari 7 bintang 4 Doseng menyebabkan seseorang sekuat dia merasa sangat buruk. Bertarung dengan jumlah besar pada akhirnya memiliki kekuatannya, terutama ketika lautan orang ini terdiri dari duo Seng elit. Bang! Mata Xiao Yan mendarat di medan pertempuran yang sangat besar. Dia baru saja akan berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Kepalanya tiba-tiba terayun ke budak api di kejauhan. Dia melihat cahaya yang mengejutkan tiba-tiba keluar dari mata para budak api. Energi yang luar biasa liar dan ganas berdesir dengan kecepatan seperti kilat. Cepat, mundur, ini akan menghancurkan diri sendiri? Petik 2. Xiao Yan terdiam sesaat setelah melihat cahaya ini. Dia buru-buru berteriak pada Sun Er. Kelompok Yao Lao mengungkapkan wajah kaget saat mendengar tangisan Xiao Yan. Elit Doseng yang menghancurkan diri sendiri bukanlah masalah sederhana. Kekuatan seperti itu memiliki kemampuan untuk menghancurkan dunia. Bang! Tubuh api budak membengkak dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang sementara kelompok Yao Lao buru-buru mundur. Setelah itu, tubuh itu meledak terpisah di depan banyak pasang mata yang terkejut. Badai energi menakutkan yang tak terlukiskan menyapu langit dengan kecepatan yang mengejutkan. Retakan setinggi 100.000 kaki dengan kuat merobek udara hingga ke wilayah laut magma puluhan ribu kaki di bawahnya. Itu mencapai wilayah magma yang paling dalam. Grup. Beberapa individu yang tidak beruntung, yang lambat berlari, akhirnya memuntahkan darah segar setelah energi kekerasan dengan lembut menyapu tubuh mereka. Seteguk darah segar dimuntahkan. Setiap inci meridian di tubuh mereka hancur saat daging mereka pecah. Budak api telah menghancurkan dirinya sendiri dan hampir menyebabkan semua orang, selain mereka yang berasal dari medan pertempuran besar, mundur secara eksplosif. Setelah budak api pertama menghancurkan dirinya sendiri, mata individu yang tersisa, selain budak api yang dikendalikan oleh Xiao Yan, memancarkan pilar cahaya yang intens pada saat ini. Setelah itu, wajah mereka benar-benar kusam saat mereka mengejar Xiao Yan dan sisanya yang mulai melarikan diri. Bahkan para ahli seperti wakil kepala aula mulai mundur dengan cepat ketika mereka melihat budak api ini tanpa rasa takut menyerang. Bahkan seseorang sekuat mereka hanya bisa bersembunyi sementara ketika seorang elit Doseng menghancurkan dirinya sendiri. Bang bang bang! Meskipun reaksi kelompok Xiao Yan cepat dan mampu melarikan diri dari bencana, tidak semua orang seberuntung ini. Beberapa budak api telah menyerang di depan beberapa ahli sebelum meledak. Setelah itu, mereka meledak di depan mata para ahli ini. Energi destruktif menghancurkan orang-orang yang tidak beruntung itu menjadi tidak ada. Setelah beberapa ledakan yang mengguncang bumi bergema di seluruh dunia ini, lebih dari setengah dari jumlah ahli yang telah memasuki alam api iblis hilang. Beberapa dari mereka yang beruntung selamat mengungkapkan mata tertegun saat mereka melihat lubang magma setinggi 100.000 kaki. Mereka tidak menyangka para budak api ini benar-benar menghancurkan dirinya sendiri. 6 dari 9 budak api berhasil menghancurkan diri sendiri. 3 sisanya tidak cukup beruntung untuk terperangkap dalam ledakan mengerikan dari budak api yang merusak diri sendiri. Oleh karena itu, sebelum mereka dapat menghancurkan diri sendiri, mereka dihancurkan menjadi ketiadaan oleh energi liar dan kekerasan. Mata kelompok Xiao Yan kusam saat mereka menatap langit yang benar-benar kosong dan tak berawan. Mereka segera menjadi diam. Budak api yang menghancurkan diri sendiri ini hampir menyebabkan mereka mati. Api lotus pemurnian iblis ini benar-benar kejam. Itu hanya membiarkan budak api Dosengnya menghancurkan diri sendiri. Sikap agung ini adalah sesuatu yang bahkan klan Hun dan klan Gu tidak dapat melakukannya. Xiao Yan menghirup napas dalam-dalam dan berbicara dengan rasa takut yang tersisa di hatinya. Sun Er dan yang lainnya mengangguk setuju di samping.
Semua elit Doseng sangat berharga. Siapa yang akan membiarkan mereka menghancurkan diri sendiri? Semuanya, pinjamkan aku kekuatanmu. Sekarang adalah saat terbaik untuk menyegel api iblis. Petik 2. Teriakan keras tiba-tiba bergema dari pertempuran besar di kejauhan sementara kelompok Xiaoyan menghela nafas lega karena telah lolos dari bencana. Kepala Aula Jiwa menyerbu ke langit dengan penampilan yang menyedihkan sebelum dia menghantam udara kosong. Formasi hitam berukuran 100.000 kaki muncul di langit. Bagian tengah dari formasi besar terkunci pada api lotus pemurnian iblis di bawah. Ini sebenarnya adalah formasi Demon Penyegel Tianluo. Sun Er segera berseru saat melihat formasi hitam besar di langit. Dari ekspresinya, terlihat jelas bahwa formasi ini cukup terkenal. Baik. Jelas bahwa bahkan Gu Nanhai dan yang lainnya mengenali formasi besar ini, tetapi mereka tidak dapat terlalu khawatir pada saat kritis ini. Mereka dengan cepat mempertimbangkan situasinya sebelum berteriak marah. 6 pilar energi yang besar dan kuat yang menyebabkan seseorang gemetar melonjak dari segala arah. Mereka menyerbu ke dalam formasi besar di langit. Swoosh! Kepala Hall of Souls yang tampak agak pucat buru-buru mengganti segel tangannya setelah didukung oleh energi yang begitu besar dan kuat. Formasi besar itu bergetar. Pilar yang benar-benar hitam yang ditutupi simbol misterius tiba-tiba meletus dari tengah formasi. Itu menabrak api lotus pemurnian iblis di bawah dengan kecepatan seperti kilat. Api pemurnian Tianluo. Transformasi esensi. Petik 2. Ekspresi panas muncul di wajah kepala Aula Jiwa di langit. Matanya dengan rakus menatap api teratai setan yang memurnikan di bawah, yang telah diserang. The Purifying Demonic Lotus Flame akan mengalami kesulitan untuk melarikan diri. Bab 1511, merebut esensi api iblis. Swoosh! Pilar cahaya hitam besar ditembak jatuh dari tengah formasi besar. Kecepatannya menakutkan, dan dengan sekejap, ia melintasi ruang angkasa itu sendiri. Bahkan wilayah laut magma di bawah telah terbelah dengan paksa, menciptakan lubang magma setinggi beberapa ribu kaki. Tubuh api lotus pemurnian iblis dan pilar cahaya hitam terjebak dalam jalan buntu. Api surgawi merasakan kekuatan dekomposisi yang sangat misterius meletus dari pilar cahaya. Api di permukaan tubuhnya menjadi sedikit redup saat menghadapi kekuatan ini. Jeritan menyedihkan yang berisi amukan besar bergema di langit. Bang bang bang! Dihadapkan dengan energi aneh di dalam pilar cahaya hitam, bahkan jantung api teratai setan yang memurnikan merasakan sedikit bahaya. Tubuhnya tiba-tiba membengkak dan berubah menjadi tubuh api yang berukuran 10.000 kaki. Suhu di sekitar meningkat. Magma di bawah menggelembung saat banyak pilar magma terus meletus. Suara gemuruh yang dipancarkan sepertinya menandai akhir dunia. Pilar cahaya hitam membentuk riak melingkar saat api lotus pemurni iblis ini melakukan perlawanan. Bahkan menjadi sedikit terdistorsi. Semuanya, tuangkan kekuatanmu ke dalam formasi. Kalau tidak, kita semua akan mati jika berhasil membuka segelnya. Kepala Aula meraung keras. Ekspresinya berubah setelah melihat distorsi ini. Segel tangan kepala Hall of Souls berubah setelah raungan ini terdengar. Dia menggerakkan doki yang luas dan perkasa di dalam tubuhnya untuk dituangkan ke dalam formasi. Individu yang tersisa ragu-ragu saat merasakan dokinya. Mereka mengatupkan gigi dan dengan cepat menuangkan semua doki ke dalam tubuh mereka ke dalam formasi besar. Formasi dengan cepat melebar setelah menerima bantuan dari begitu banyak doki. Pilar cahaya hitam pekat menjadi lebih murni. Energi aneh di dalamnya juga menjadi lebih menakutkan. Mencoba menyegelku, kamu pikir kamu siapa? Raungan geram bergema dari nyala api yang sangat besar itu saat merasakan kekuatan yang tumbuh di sekitarnya. Api di dalam pilar cahaya tiba-tiba meledak tanpa peringatan apapun. Gelombang demi gelombang kekuatan pemusnahan dengan kejam menghantam pilar cahaya hitam gelap. Grup. Pembalasan gila dari Purifying Demonic Lotus Flame menyebabkan kepala kelompok Hall of Souls menjadi pucat. Seteguk darah segar keluar dari tubuh mereka. Ekspresi mereka menjadi sedikit lelah saat ini. Pertempuran dengan Purifying Demonic Lotus Flame ini terlalu panas dan intens. Bahkan mereka tidak dapat melanjutkan. Semuanya, bertarunglah dengan itu. Kepala Aula Jiwa menyeka bekas darah dari sudut mulutnya. Ekspresi ganas melonjak ke wajah aslinya yang biasa.
Dia menggigit ujung lidahnya. Seteguk darah esensi keluar dan memasuki pilar cahaya. Grup. Ekspresi yang lain berubah setelah melihat bahwa kepala aula jiwa bersedia kehilangan darah esensinya. Akhirnya, mereka dengan keras mengatupkan gigi mereka dan juga memuntahkan seteguk darah esensi ke dalam pilar cahaya. Cici. Cahaya tiba-tiba melonjak dari pilar cahaya setelah 7 individu memulai serangan habis-habisan. Semua orang menyaksikan tubuh besar dari api lotus pemurnian iblis mulai menyusut dengan cepat. Meskipun api surgawi terus memancarkan gelombang raungan yang marah, itu tidak dapat menghentikan tubuhnya yang menyusut. Formasi iblis penyegelan Tianluo, segel. Kepala Hall of Souls bersukacita saat melihat tubuh nyala api menyusut. Segel tangannya buru-buru diganti sebelum akhirnya dia menjerit keras. Pilar cahaya hitam yang terbentang di antara langit dan bumi mulai menyusut setelah teriakan terdengar. Dalam sekejap, itu berubah menjadi pilar melingkar setinggi 10 kaki. Api putih krem perlahan naik di dalam pilar melingkar saat suhu yang menakutkan menyebar dengan tenang. Keberhasilan! Hati semua orang merasakan kegembiraan saat melihat api putih krem ini. Setelah mengalami pertempuran sengit antara 7 doseng bintang 4, mereka akhirnya menyegel api teratai setan pemurnian. Mata Xiaoyan terfokus pada pilar cahaya hitam. Dia dengan cepat memfokuskan kembali mereka beberapa saat kemudian dan matanya menyapu kepala aula jiwa. Pada saat ini, semua orang di kelompoknya terluka. Aura mereka lamban. Pertempuran besar dengan Purifying Demonic Lotus Flame sebelumnya telah melelahkan mereka. Keheningan sementara muncul di langit setelah Purifying Demonic Lotus Flame disegel. Haha, kerjasama ini sangat menyenangkan. The Purifying Demonic Lotus Flame akhirnya telah disegel dan bencana yang bisa menimpa Central Plains telah dihindari. Terima kasih banyak. Petik 2. Kepala aula jiwa pulih sedikit sebelum memimpin untuk tertawa terbahak-bahak. Dia menangkupkan tangannya ke kelompok Zian. Hati orang lain yang tegang mengendur setelah melihatnya berterima kasih kepada semua orang. Namun, semua orang baru saja rileks ketika senyum aneh melintas di wajah kepala Hall of Souls. Tangannya tiba-tiba meraih pilar cahaya hitam dan pilar itu terbang ke arahnya dengan kecepatan seperti kilat. Haha, terima kasih semuanya untuk hari ini. Klan Hun saya akan mengingat bantuan semua orang. Petik 2. Bajingan. Dia memang bukan orang baik. Tindakannya menyebabkan semua orang merasa terkejut, tetapi mereka dengan cepat pulih sebelum kutukan marah menggema di udara. HMPH, bagaimana bisa semudah ini untuk merebut api iblis? Teriakan sedingin es tiba-tiba terdengar ketika pilar cahaya hitam berada puluhan kaki dari kepala Hall of Souls. Ruang di sekitar pilar cahaya menjadi terdistorsi saat arah tujuannya berubah. Setelah itu, ia terbang ke kiri kepala aula jiwa. Kamu! Kepala aula jiwa menjadi marah setelah melihat api iblis, yang hampir mencapai tangannya, terbang menjauh. Matanya gelap dan dingin saat dia memelototi Zian, yang telah turun tangan. Zian sangat ahli dalam kekuatan spasial. Meskipun dia tidak dalam kondisi terbaiknya, dia masih bisa mengubah ruang dan mengubah arah pilar cahaya. Kepala aula jiwa mungkin sangat marah di dalam hatinya, tapi dia tidak menyerang Zian saat ini. Sebaliknya, dia buru-buru menoleh dan berteriak kepada Hun Feng dan wakil kepala aula, "Mengapa kalian berdua tidak menyambar api iblis?" Menyerang. Perubahan itu terjadi tiba-tiba, tetapi tidak melebihi harapan Xiaoyan. Dia sadar bahwa konflik akan segera meletus setelah aliansi sementara. Penyatuan yang terburu-buru ini adalah kolaborasi terlemah yang mungkin terjadi. Tangan persahabatan dari bekerja sama sebelumnya tidak menimbulkan hambatan sedikit pun dalam menghadapi godaan api teratai setan yang memurnikan. Oleh karena itu, teriakan yang dalam dibuat saat kepala aula jiwa berteriak. Sayap tulang hijau dan merah Xiaoyan dengan cepat muncul. Sayap ini mengepak dan Xiaoyan muncul di depan pilar lampu hitam. Dia mengulurkan tangannya dan meraihnya. Anda mencari kematian? Tangan Xiaoyan baru saja terulur ketika suara gelap dan dingin terdengar di atas kepalanya. Suara ini milik wakil kepala aula, yang telah mengamati situasinya. Hati Xiaoyan bergetar saat merasakan angin mengalir di atas kepalanya. Tangannya berubah dari cakar menjadi telapak tangan saat dia membantingnya ke pilar cahaya, mengirimkannya ke arah kelompok Sun Er. Di saat yang sama, dia tiba-tiba menunjuk ke langit. Jari musim semi kuning.
Jari energi yang sangat besar dengan cepat terbentuk sebelum bertabrakan langsung dengan wakil kepala aula. Badai energi menyebar saat keduanya terhuyung mundur. Itu adalah esensi api iblis. Cepat ambil, petik 2. Hampir semua orang bereaksi terhadap situasi saat ini. Banyak mata panas membara mendarat di pilar cahaya hitam menari di langit. Esensi api iblis telah disegel di dalamnya. Kekuatan siapapun yang berhasil mendapatkannya pasti akan melonjak. Swoosh! Banyak pasang mata menatap pilar cahaya hitam dengan panas membara. Dalam sekejap, suara deras angin muncul di seluruh langit. Hampir semua ahli yang masih hidup melepaskan keterampilan ketangkasan mereka saat mereka meraih pilar cahaya hitam. Haha, saya telah memperoleh esensi api iblis. Seorang banseng tingkat tinggi tua berjubah kuning berhasil meraih pilar cahaya hitam dengan tangannya di tengah-tengah ini, tetapi tawanya yang keras hampir tidak terdengar sebelum 10 angin telapak tangan yang tajam dengan kejam menghantam tubuhnya. Separuh tubuhnya meledak menjadi kabut berdarah saat pekikan sengsara yang tajam menggantikan tawa di langit. Xiao Yan mengerutkan alisnya saat melihat pemandangan kacau ini. Dia melambaikan tangannya dan 2 botol giok dengan cepat terbang keluar. Mereka mendarat di tangan Ziyan dan Gunanhai. Cepat, pulihkan luka dalammu. Xiao Yan berteriak pada mereka berdua. Saat ini, para ahli yang kekuatannya telah melewati bintang keempat kelas Doseng sedikit lemah. Oleh karena itu, mereka belum melakukan intervensi sampai sekarang. Siapapun yang pertama bertindak pasti akan lebih mungkin untuk merebut esensi api iblis. Ziyan dan Gunanhai tidak mengucapkan kata-kata yang tidak perlu setelah menerima pil obat. Mereka segera mengkonsumsinya dan memulihkan doki mereka. Tentu saja, mereka masih perlu mewaspadai lingkungan sekitar untuk menghindari serangan pendahuluan dari orang lain. Xiao Yan menoleh untuk melihat daerah yang kacau itu. Sebuah cahaya bersinar di matanya saat sayap tulang hijau merah di punggungnya mengepak. Kecepatannya menjadi beberapa kali lebih cepat dari Doseng biasa ini. Dalam beberapa kilatan, dia telah menyerbu ke kerumunan, tetapi wakil kepala aula jiwa dengan cepat bergegas seperti hantu sebelum Xiao Yan bisa bertindak lagi. Jelas, wakil kepala mengincar dia. Hentikan dia! Xiao Yan menjerit dingin setelah merasakan wakil kepala campur tangan sekali lagi. Sebuah pikiran melintas di dalam hatinya dan budak api, yang telah dia taklukkan untuk sementara, maju ke depan tanpa mempedulikan nyawanya. Sun Er, Gu Qingyang, Yao Lao, dan yang lainnya juga menyerang bersama dari sekitar budak api. Dalam sekejap, mereka terjerat dengan wakil kepala aula Doseng bintang 3 yang canggih. Swoosh! Xiao Yan mengepakkan kedua sayapnya sementara wakil kepala aula dihentikan. Dia muncul di samping pilar cahaya dan meraihnya, tetapi dia menemukan bahwa pilar cahaya tidak bergerak ketika dia mencoba menariknya. Matanya berubah dingin saat dia menyandarkan kepalanya ke samping. Ada seorang pria muda berjubah hitam menatapnya dengan mata gelap acuh tak acuh dari sisi lain pilar cahaya. Hun Feng. Wajah Xiao Yan perlahan menjadi sedingin es saat melihat orang ini. Tidak pernah ada seseorang yang bisa merebut sesuatu dari tanganku. Hun Feng menatap Xiao Yan dan berbicara dengan senyum lebat. Xiao Yan meringkuk saat mendengar ini. Dia melemparkan telapak tangannya ke dalam proses. Akan ada seseorang mulai sekarang? Bab 1512, bentrokan mengguncang. Api yang kuat menyebar di telapak tangan Xiao Yan saat dilemparkan ke depan. Ini tanpa basa-basi menghantam wajah Hun Feng. Hanya denganmu. Senyuman sedingin es muncul di wajah Hun Feng. Dia melihat api surgawi yang kuat di telapak tangan Xiao Yan dan sudut mulutnya melebar. Saya telah mendengar bahwa Anda telah menggabungkan beberapa api surgawi. Meskipun ini mungkin kuat di mata orang lain, tidak ada gunanya disebutkan di depan saya. Petik 2. Hun Feng meletakkan kedua telapak tangannya saat dia tertawa dengan dingin. Telapak tangan kanannya tiba-tiba terayun ke depan. Dia tidak mengelak. Sebaliknya, telapak tangan kanannya melakukan kontak kuat dengan telapak tangan Xiao Yan. Bang! Riak energi yang kuat menyapu saat kedua telapak tangan melakukan kontak. Ini dengan paksa mendorong mundur dua banseng tetangga karena ruang itu sendiri menjadi jauh lebih terdistorsi. Api surgawi yang digabungkan ini adalah hal yang sangat Anda banggakan. Hari ini, saya akan menunjukkan betapa lemahnya itu sebenarnya. Hun Feng tertawa sinis dan dingin.
Cahaya ungu hitam yang sangat misterius tiba-tiba melintas di mata hitam murni itu. Kekuatan melahap yang tidak biasa meletus dari telapak tangannya, dan Xiaoyan tiba-tiba menemukan bahwa api surgawi di telapak tangannya diserap ke dalam tubuh Hun Feng sedikit demi sedikit. Apalagi api surgawi ini telah kehilangan kontak dengan indranya setelah memasuki tubuh Hun Feng. Orang ini memang sedikit aneh. Makan ini menyebabkan hati Xiaoyan merasa sedikit terkejut. Tangannya segera bergetar saat dia dengan tegas menarik telapak tangannya. Kaki kanannya menendang pilar cahaya hitam dengan kecepatan seperti kilat dan mengirimnya terbang ke langit. Di saat yang sama, ekspresinya menjadi tegas. Dou Qi di tubuhnya melonjak gila seperti gelombang laut. Banyak keterampilan Dou yang sangat kuat dikirim begitu saja ke arah Hun Feng. Meskipun Hun Feng hanya seorang Dou Seng bintang 2 tingkat lanjut, orang ini bahkan lebih berbahaya daripada wakil kepala Hall of Souls di mata Xiaoyan. Tsunami yang memecah api. Keterampilan segel dewa, penggabungan 4 segel, petik 2. Bang bang. Membelah telapak tangan harimau angin. Kekuatan runtuh hitam. Hun Feng sama sekali tidak merasakan ketakutan saat serangan tajam ini meletus dari Xiaoyan saat ini. Tidak hanya dia tidak mundur, dia malah melepaskan Dou Qi di dalam tubuhnya hingga batasnya. Banyak keterampilan Dou kelas tinggi yang sangat kuat dilepaskan. Mereka menyebar dengan kecepatan yang mengejutkan. Dalam sekejap, energi meletus di langit, dan keterampilan Dou yang mengguncang bumi menyebabkan banyak orang diam-diam terkejut. Lautan api ungu coklat muncul di langit. Semua ahli yang tersisa mulai melarikan diri saat lautan api ini menyebar. Hanya Xiaoyan dan Hun Feng yang terus terjerat dalam lautan api ini. Xiaoyan menjadi lebih ganas melalui pertempuran dengan bantuan kekuatan api, tapi Hun Feng tidak dirugikan. Lautan api yang menakutkan itu tidak menjadi halangan baginya. Xiaoyan itu memang memiliki beberapa kemampuan. Dia mampu melawan Hun Feng dengan setara. Kepala dari Hall of Souls memandang keduanya, yang telah terlibat dalam pertempuran yang sangat intens. Dia sedikit mengerutkan kening. Meskipun Hun Feng hanyalah seorang Dou Seng bintang 2 tingkat lanjut, kekuatan bertarungnya mirip dengan bintang 3 Dou Seng. Selain itu, keterampilan Dou yang dia latih adalah semua keterampilan Dou teratas dari klan Hun, secara signifikan meningkatkan kekuatan bertarungnya. Dia tidak menyangka Xiaoyan bisa melawan Hun Feng dengan mengandalkan kekuatan Dou Seng bintang 2 awalnya. Beri saya sedikit lebih banyak waktu dan saya akan bisa bertarung lagi. Pada saat itu, tidak perlu untuk. Mata kepala dari aula jiwa berkedip dengan cepat. Akhirnya, dia melihat ke langit di atas lautan api. Pilar cahaya hitam melayang di tempat itu, memancarkan kilau samar. Tampaknya memiliki kekuatan iblis yang menyebabkan seseorang merasakan dorongan gila. Kali ini, klan Hunku pasti akan mendapatkan api lotus pemurnian iblis. Kepala Hall of Souls mengepalkan tinjunya dan mengeluarkan raungan rendah di dalam hatinya. Jari musim semi kuning. Palem musim semi kuning. Xiaoyan yang tampak seperti kuburan melintas di langit dan muncul di atas Hun Feng. Jari dan telapak tangan dilepaskan secara bersamaan saat jari dan telapak tangan berenergi besar menembus udara. Mereka dengan kejam bergegas menuju Hun Feng di bawah. Tindakan yang sia-sia. Namun, Hun Feng tersenyum dingin dan menggelengkan kepalanya saat melihat serangan ganas Xiaoyan. Dia menekankan jarinya ke ruang kosong saat 2 sinar ungu hitam seukuran ibu jari tiba-tiba meletus dari jarinya. Sinar cahaya ini bertabrakan dengan Yellow Spring Finger dan Yellow Spring Palm. Tidak ada ledakan energi yang terdengar saat kontak. 2 sinar cahaya lemah hanya mengikis Yellow Spring Finger dan Yellow Spring Palm dalam sekejap. Apakah sudah dimakan? Mata Xiaoyan menjadi dingin setelah merasakan kekuatan melahap ini. Setelah pertukaran pukulan ini, dia mulai mendapatkan pemahaman tentang Hun Feng. Sepertinya ada sesuatu di dalam tubuh orang ini yang memiliki efek misterius melahap banyak hal. Bahkan beberapa api surgawi di dalam tubuhnya akan ditelan jika dia tidak berhati-hati. Jika Anda hanya memiliki teknik ini, pertempuran ini bisa berakhir sekarang. Hun Feng perlahan mengangkat kepalanya. Mata hitam pekat itu telah mendapatkan cahaya ungu kehitaman di dalamnya. Sebuah simbol perlahan muncul di alisnya. Aura Hun Feng melonjak saat tato klan muncul. Dalam sekejap mata, auranya tiba-tiba menembus bintang ketiga kelas Dou Seng.
Sebuah pikiran terlintas di hati Xiaoyan setelah melihat Hun Feng memanggil tato klannya. Kekuatan spiritual Xiaoyan yang luas dan perkasa yang tersisa di alisnya diam-diam melonjak. Tubuh seperti kehidupan perlahan muncul di sampingnya. Avatar spiritual. Mata Hun Feng mengeras setelah melihat bentuk avatar spiritual di samping Xiaoyan. Kekuatan avatar spiritual ini tidak lebih lemah dari Xiaoyan sendiri. Selain itu, kekuatan spiritual yang dimiliki Xiaoyan adalah satu-satunya aspek di mana dia merasa rendah diri. Kemungkinan tidak ada orang lain selain kepala aula jiwa di puncaknya yang bisa dibandingkan dengan kekuatan spiritual negara surgawi sempurna Xiaoyan. Bahkan jenius inti dari klan Hun tidak terkecuali. Teknik mengusir api 5 cincin. Xiaoyan bergegas tinggi ke udara setelah avatar spiritual muncul. Cluster of Heavenly Flames melonjak keluar dari tubuhnya. Setelah itu, mereka berubah menjadi roh api yang sangat besar dan dengan cepat membentuk formasi pengusiran api 5 cincin. Avatar spiritual Xiaoyan membentuk banyak segel tangan dengan kecepatan seperti kilat dengan ekspresi serius sementara tubuh Xiaoyan yang sebenarnya melepaskan serangan yang kuat. Tubuh spiritual Xiaoyan tiba-tiba membengkak beberapa ribu kaki saat ilusi spiritual setinggi 10.000 kaki muncul di tubuhnya. Kemarahan ilahi musim semi kuning. Selain itu, ini adalah kemarahan ilahi musim semi kuning yang dilepaskan oleh avatar spiritual Xiaoyan. Kekuatannya bahkan lebih kuat daripada saat dilepaskan oleh tubuh Xiaoyan. Lautan api menyebar ke seluruh langit. Pelat api 5 warna yang sangat besar perlahan berputar saat energi liar dan kekerasan berkumpul di dalamnya. Sebuah kehikmatan melonjak ke wajah Hun Feng saat menghadapi serangan Xiaoyan. Doki ungu hitam mulai melonjak ke permukaan tubuhnya. Doki bangkit dan bibit api sepertinya tiba-tiba melintas. Para ahli di sekitarnya buru-buru mundur setelah merasakan atmosfer pertempuran dunia ini. Mereka takut terlibat dalam penyerangan tersebut. Lempeng pengusir api 5 cincin. Ekspresi Xiaoyan sedingin es saat dia berdiri di langit. Jarinya tiba-tiba menunjuk ke arah Hun Feng di bawah. Pelat api setinggi beberapa ribu kaki yang berada di atas kepalanya tiba-tiba bersiul. Ruang itu sendiri retak 1 inci pada saat ia melakukan perjalanan. Bahkan wilayah laut magma yang berada puluhan ribu kaki di bawahnya dengan paksa terbelah hingga jurang selebar 10.000 kaki terbentuk. Kemarahan ilahi musim semi kuning. Sosok ilusi di samping avatar spiritual tiba-tiba membuka mulutnya saat pelat api bersiul. Serangan spiritual yang mengguncang bumi tiba-tiba melesat ke depan. Mo. Cermin menelan surga. Ekspresi muram di wajah Hun Feng menjadi lebih pekat saat dia merasakan serangan yang menakutkan ini. Seteguk cahaya ungu hitam dimuntahkan dari mulutnya. Itu segera berubah menjadi tirai cahaya ungu hitam seperti cermin, yang menyebar di depannya dengan kecepatan seperti kilat. Segala sesuatu yang menyentuh tirai cahaya ungu hitam ini, terlepas dari apakah itu api surgawi atau energi, benar-benar dilahap dalam sekejap. Serangan yang mengguncang bumi dari kedua belah pihak tiba-tiba bertabrakan di depan banyak mata yang tertegun. Tidak ada percikan energi cemerlang atau ledakan yang mengguncang bumi yang muncul. Hanya ada erosi sesaat yang kejam. Api di pelat api 5 warna menjadi redup dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang saat bersentuhan dengan tirai cahaya ungu hitam, tetapi fluktuasi energi yang sangat kuat terbentuk pada tirai cahaya ungu hitam. Fluktuasi dengan cepat menyebar dan akhirnya menutupi seluruh tirai cahaya. Serangan spiritual sonik itu dengan cepat tiba di belakang lempengan api. Itu dengan kejam menabrak tirai cahaya dalam gelombang. HMPH. Tubuh Hun Feng bergetar setelah menghadapi serangan yang begitu menakutkan. Erangan teredam keluar dari tenggorokannya. Dia tidak menyangka serangan Xiaoyan menjadi sekuat yang tak terduga ini. Saat serangan energi liar dan kekerasan ini turun, kekuatan melahap cermin pemakan langit tidak bisa sepenuhnya dilepaskan. Hancurkan aku! Xiaoyan melirik riak terus-menerus yang terbentuk di Sky Devouring Mirror dari langit. Tubuhnya bergerak, dan dia bergabung dengan avatar spiritualnya. Sosok ilusi besar, yang akan segera lenyap, sekali lagi melebarkan mulutnya dan memancarkan gelombang sonik spiritual yang menggetarkan jiwa. Mo. Serangan spiritual tiba dalam sekejap mata. Ekspresi Hun Feng menjadi jauh lebih buruk saat ini. Jari-jarinya menekan ruang kosong sementara tubuhnya bergegas kembali. Pada saat yang sama, cermin pemakan langit pecah. Haha,
Terima kasih telah mengizinkan saya menang. Xiao Yan menghadap ke langit dan tertawa terbahak-bahak setelah memaksa Hun Feng mundur. Tubuhnya bergerak, dan dia sekali lagi muncul di depan pilar cahaya hitam. Dia mengulurkan tangannya yang besar dan meraih pilar cahaya di dalamnya. Memurnikan api teratai setan, kamu milikku. Bab 1513, Intervensi Xiao Chen. Xiao Yan mengulurkan tangan di depan banyak pasang mata saat dia berdiri di langit. Selanjutnya, dia dengan kuat meraih pilar cahaya hitam dengan tangannya. Saat tangannya menyentuh pilar cahaya, dia bisa merasakan sedikit detak jantung yang dipancarkan dari dalam. Detak jantung ini seolah-olah ada makhluk hidup di dalam pilar cahaya. Api lotus pemurnian iblis ini benar-benar telah mencapai tingkat seperti itu. Ini benar-benar tidak berbeda dengan manusia biasa. Petik 2. Kejutan melintas di hati Xiao Yan saat dia merasakan detak jantung yang dipancarkan dari api teratai setan pemurnian yang disegel di pilar cahaya. Dia akan segera berbalik dan mundur ketika ruang di sekitarnya tiba-tiba mulai berfluktuasi. Sesosok keluar dari ruang ini. Tangan besarnya terulur dan semua jalan mundur Xiao Yan disegel. The Purifying Demonic Lotus Flame bukanlah sesuatu yang bisa kamu ambil. Hati Xiao Yan bergetar setelah mendengar tangisan pekat ini muncul di samping telinganya. Kepala Hall of Souls, orang ini telah pulih dengan sangat cepat. Petik 2. Xiao Yan dengan cepat mengangkat kepalanya sambil merasa kaget. Dia bisa melihat kepala Hall of Souls menerkam seperti elang besar. Doki hitam pekat diam-diam berkumpul di tangannya sebelum dengan kejam meraih ke arah kepala Xiao Yan. Dari kelihatannya, dia berniat memberikan serangan fatal. Kecepatan kepala Hall of Souls secepat kilat. Menambah keheningan ruang sekitarnya, Xiao Yan tidak dapat mengelak saat ini. Tidak ada nyala api iblis, tapi ada teratai api. Aku akan memberikannya padamu. Petik 2. Xiao Yan tidak panik pada saat kritis ini. Pelatihannya selama bertahun-tahun telah memungkinkan dia untuk mengalami segala macam situasi. Mustahil baginya untuk kehilangan dirinya karena panik karena kepala aula jiwa. Tubuhnya mundur sementara fluktuasi energi seperti pemusnahan tiba-tiba muncul dari lengan bajunya. Lengan Xiao Yan tiba-tiba berubah menjadi debu karena fluktuasi ini. Teratai api 5 warna muncul di telapak tangan Xiao Yan. Teratai api 5 warna adalah lotus api pemusnahan yang terdiri dari 5 api surgawi asli. Xiao Yan tidak meremehkan lawan sekuat kepala Hall of Souls. Dia telah menggunakan serangan terkuatnya sebagai serangan pertamanya. Beruntung kekuatan Xiao Yan melonjak. Jika tidak, dia tidak akan bisa dengan sempurna menggabungkan 5 jenis api surgawi dalam waktu sesingkat itu. Setelah teratai api terbentuk, ekspresi Xiao Yan tetap acuh tak acuh saat dia menatap sosok manusia yang tumbuh pesat di depan matanya. Pada saat ini, hatinya menjadi sangat tenang. Sosok secepat kilat dari kepala aula jiwa secara bertahap menjadi jelas di matanya. Aku akan memberikannya padamu. Kepala Hall of Souls sangat cepat sehingga menakutkan. Dalam sekejap, dia muncul di depan Xiao Yan. Pada saat ini, tubuh Xiao Yan menegang seperti busur yang ditarik. Itu meletus dalam sekejap dan pemusnahan api lotus di tangannya terlempar di depan kepala aula. Meledak. Kekejaman melintas di mata Xiao Yan saat dia melemparkan teratai api keluar. Dia tidak mundur. Sebagai gantinya, dia meledakkan pemusnahan api lotus. Kecepatan kepala Hall of Souls terlalu cepat. Selama kepala aula jiwa diberi waktu untuk mengatur napas, dia mungkin bisa melarikan diri dari daerah di mana teratai api adalah yang terkuat. Gila. Tindakan Xiao Yan mempertaruhkan semuanya menyebabkan kepala Hall of Souls mengutuk dengan marah. Tubuhnya akhirnya menunjukkan beberapa tanda kelesuan saat tiba-tiba melesat kembali. Namun, teratai api meledak saat dia melakukannya. Bang! Suara mengejutkan yang keras menyebabkan telinga seseorang menjadi tuli sesaat saat bergema di langit yang jauh. Langit sepertinya tenggelam dalam keheningan misterius setelah suara yang sangat kuat itu dipancarkan. Badai api setinggi 10.000 kaki menyapu langit. Satu sisi badai terhubung ke lautan magma di bawah sementara sisi lainnya meluas ke langit itu sendiri. Sepertinya ruang itu sendiri telah mengeluarkan suara retakan karena tidak mampu menahan kekuatan badai yang berputar. Banyak mata tertegun menyaksikan badai ini. Mereka sekecil semut di bawah badai api yang besar dan sombong ini.
Orang ini, ekspresi Hun Feng sedikit muram saat dia menatap badai api ini. Bahkan dengan kekuatan penuhnya, dia mungkin tidak bisa menerima serangan yang begitu menakutkan. Apakah akan terjadi sesuatu pada kepala aula? Wakil kepala aula dari Hall of Souls berkedip dan bertanya dengan suara yang dalam. Kekuatan dari penggabungan api surgawi mungkin cukup kuat, tapi kekuatan sebenarnya Xiao Yan terlalu lemah. Bukan hal yang mudah untuk membunuh kepala aula. Hun Feng menjawab dengan lemah. Persiapkan dirimu. Kami akan segera bertindak dan merebut api lotus pemurnian iblis begitu kami memiliki kesempatan untuk melakukannya. Petik 2. Wakil kepala Hall of Souls mengangguk. Matanya mengamati langit dengan hati-hati. Badai api besar mengamuk selama 10 menit sebelum secara bertahap menyebar. Lubang setinggi 100.000 kaki yang tampaknya tak berdasar muncul di lautan magma di bawah setelah badai menyebar. Melihat dari kejauhan, itu tampak seperti mulut besar iblis yang tak terduga. Jarak yang tidak jauh menjadi terdistorsi setelah badai api menghilang. Dua sosok muncul, salah satunya adalah Xiao Yan yang agak pucat sementara yang lainnya adalah Ziyan. Kamu benar-benar terlalu gila. Jika Anda akhirnya terjebak di dalamnya, Anda juga akan dihancurkan oleh teratai api. Ziyan membelah seikat rambut ungu di depan dahinya saat dia memelototi Xiao Yan dan dengan marah menegurnya. Xiao Yan tersenyum, tapi dia tidak mengatakan apapun. Dia mengangkat kepalanya dan mengamati tempat di mana badai api telah menghilang. Ada sesosok manusia melangkah di udara kosong dan perlahan berjalan menjauh dari tempat itu. Dia memang belum mati, ya? Xiao Yan tanpa sadar menggelengkan kepalanya saat melihat sosok manusia ini. Dia tampak agak kecewa. Tidak heran Anda adalah seseorang yang telah berhasil menyebabkan Hall of Souls saya berulang kali gagal. Anda memang pantas untuk dilihat dengan lebih baik. Sosok manusia itu perlahan keluar dari asap dan menampakkan wajah pucat. Sosok itu secara mengejutkan adalah kepala dari Hall of Souls. Dia telah berhasil selamat dari pemusnahan teratai api, tetapi dari tanda darah di sudut mulutnya, dia tidak dalam keadaan baik setelah menderita serangan teratai api. Swoosh swoosh. Ekspresi kelompok Sun Er berubah saat mereka melihat bahwa kepala aula jiwa masih hidup. Mereka dengan cepat menggerakkan tubuh mereka dan mengepung Xiao Yan. Mata mereka dengan hati-hati menatap kepala aula dalam prosesnya. Apakah kalian berdua berpikir bahwa kalian telah sepenuhnya memahami kekuatanku ketika kita bekerja sama sebelumnya? Jika itu masalahnya, kalian berdua mungkin akan terkejut sekarang. Kepala aula jiwa melirik kelompok Sun Er. Setelah itu, matanya berhenti pada Ziyan dan Gunanhai. Dia memberikan senyuman aneh sebelum mengangkat tangannya dan dengan lembut membentuk segel. Mengikuti pembentukan segel tangan ini, aura kepala aula tiba-tiba melonjak di depan banyak pasang mata yang terkejut. Dalam selusin detik lebih singkat, dia telah menembus penghalang bintang keempat lanjutan dari kelas Doseng dan samar-samar mencapai bintang kelima awal kelas Doseng. Doseng bintang 5? Ekspresi kelompok Xiao Yan segera menjadi jelek setelah merasakan aura kepala aula jiwa yang tiba-tiba menjadi kuat. Kepala aula ini telah menyembunyikan kekuatannya? Kamu berani campur tangan bahkan setelah mencapai bintang kelima dari kelas Doseng? Sepertinya Anda telah memperlakukan kesepakatan antara klan kuno sebagai bukan apa-apa. Gunanhai berbicara dengan suara yang dalam. Jika kepala aula jiwa hanyalah Doseng bintang 4 yang maju, tidak perlu takut padanya jika dia bekerja sama dengan Ziyan. Namun, jika pihak lain adalah Doseng bintang 5, keduanya akan memiliki sedikit kesempatan untuk menang. Haha, untungnya aku hanya mengambil setengah langkah menjadi bintang kelima di kelas Doseng. Sejujurnya, saya bukan Doseng bintang 5. Oleh karena itu, kesepakatan belum dipatahkan. Kepala Hall of Souls tersenyum tipis. Setelah itu, dia melangkah melalui ruang kosong tanpa mengucapkan kata-kata yang tidak perlu saat dia perlahan berjalan menuju kelompok Xiao Yan. Serahkan esensi api iblis. Dalam mimpimu? Mata Ziyan sedikit dingin. Dia mengambil langkah maju dan cahaya keemasan melonjak. Itu diaglomerasi menjadi naga emas besar yang dengan liar melesat ke arah kepala Hall of Souls. Pecah. Namun, kepala Hall of Souls perlahan menggelengkan kepalanya saat merasakan serangan Ziyan. Dia menekan jarinya dengan lembut ke udara. Seseorang melihat naga emas besar itu meledak ketika berada 100 kaki di depannya. HMPH.
Zian dengan lembut mengerang dan terhuyung mundur karena dia memiliki hubungan dengan naga emas yang meledak. Semua orang tanpa sadar merasakan ekspresi mereka berubah saat mereka melihat Zian menderita luka serius hanya dengan satu serangan. Jarak antara Doseng bintang 5 dan Doseng bintang 4 maju selebar ini. Jika ini terjadi sebelumnya, kepala aula jiwa tidak akan mampu mengalahkan Zian dengan mudah. Baik Zian dan aku kelelahan. Tampaknya orang ini dapat pulih dengan sangat cepat. Bahkan jika Zian dan saya bekerja sama, kami tetap tidak akan cocok untuknya. Gu Nanhai berkata dengan suara yang dalam. Meskipun naga void kuno sangat kuat, mencoba untuk menantang seseorang dengan level tinggi itu sulit, menyerahkan esensi api iblis. Kepala ini akan mengizinkan kalian semua untuk pergi dengan damai karena kerjasama kita sebelumnya. Kepala Hall of Souls menempatkan kedua tangannya di belakangnya. Hun Feng dan wakil kepala aula bergegas ke belakangnya. Mata mereka seram saat mereka menatap kelompok Xiaoyan. Mata Xiaoyan berkedip, pembuluh darah muncul di lengannya saat dia mengencangkan cengkeramannya pada pilar cahaya hitam. Kepala Hall of Souls terlalu kuat. Bahkan menggunakan pemusnahan api lotus tidak melukainya dengan serius, tetapi tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk meninggalkan esensi api iblis. Aku sudah lama mendengar bahwa kamu licik seperti rubah. Namun, kepala suku ini tidak akan memberimu kesempatan untuk melarikan diri hari ini. Petik 2. Kepala aula jiwa hanya tertawa sementara mata Xiaoyan berkedip. Dia tiba-tiba melangkah melalui udara kosong saat tubuhnya terpeleset oleh beberapa orang dengan gaya seperti hantu. Dia muncul di depan Xiaoyan saat telapak tangannya meraih bagian atas kepala Xiaoyan. Anak muda, mati. Kepala Hall of Souls melepaskan kekuatan penuhnya dengan serangan ini. Orang biasa hanya melihat ruang berfluktuasi sebelum tangan kepala aula hanya berjarak 1 inci dari atas kepala Xiaoyan. Bagaimana keturunan saya bisa dibunuh hanya karena Anda berkata begitu? Sebuah tangan kurus tiba-tiba muncul di atas kepala Xiaoyan tepat saat kepala Hall of Souls hendak meraih Xiaoyan. Sebuah jari dijentikkan dan tangan kepala aula dikirim terbang. Pada saat yang sama, suara yang agak serak perlahan bergema di seluruh area.